Di depan rumah terdengar suara bising dari seorang rentenir bernama Le, yang ternyata dia datang untuk menagih hutang yang ditinggalkan oleh suami Mei yang sudah meninggal dunia. Le juga melipat gandakan bunga yang tak kunjung dibayarkan oleh Mei. Di rumah, Mei meracik jamu buyung upi untuk anaknya Bo. Di tengah perbincangan, Bo terlihat kesal karena tiap hari hanya makan nasi dan daun kelor. Dan bisa disimpulkan bahwa perekonomian keluarga mereka sedang tidak baik-baik saja. Mei pun mulai berjualan mie ayam sedangkan Bo dikunci di rumah. Setibanya di tempat mangkalnya, Mei dikejutkan dengan gerombolan pelajar yang kejar-kejaran dengan aparat penegak hukum. Hingga ada pemuda bernama Cha yang membawa Mei ke sebuah gang sempit untuk berlindung dari amukan massa. Mereka mulai saling tatap-menatap dan Cha mulai merasakan gelora asmara yang merasuki dirinya. Setibanya di rumah, Mei melihat Bo yang bermain tanaman liar, yang membuat Bo dimarahi dan ditarik ke dalam rumah. Di malam harinya, Mei terlihat sedang duduk dan menangis. Tak lama Bo datang menghampirinya. Terlihat tangan Bo yang memar karena sabetan kemuceng bulu milik Mei. Mereka pun mulai berpelukan, tanda Mei masih sangat sayang kepada anaknya. Sembari meneteskan air mata, Bo menunjuk ke arah gerobak yang terlihat ada noda darah merembes dari dalam gerobak. Mei pun mulai perlahan mendekat dan mulai membukanya. Dan betapa kagetnya mereka karena melihat mayat yang digeletakkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab pasca tawuran siang tadi. Scene berganti dan diperlihatkan Mei tengah menggiling daging milik pria yang ditemukan tadi. Dan asnya, kejadian itu diperlihatkan tepat di depan anaknya Bo. Keesokan paginya, Mei mangkal di tempat biasa ia berjualan. Di apotek, Cha tengah menelpon teman-temannya. Ia sedang mencari sahabatnya yang bernama Wira. Karena dari ricu kemarin, Wira tidak bisa dihubungi. Cha juga menempelkan brosur orang hilang untuk memperluas pencarian. Dan terlihat banyak poster yang menempel yang menandakan sudah banyak orang yang menghilang dari peradaban. Paginya, Cha dihubungi oleh orang tua Wira yang menanyakan keberadaan anaknya. Mei datang untuk membeli jamu pegelino. Cha pun mengikuti sampai depan toko, tapi darah berlawanan lewat perempuan bernama Pim yang ditaksir oleh Cha. Dengan sigap, ia pun membuntuti Pim sampai ke rumahnya. Di malam harinya, pria bernama Bud datang ke rumah Mei untuk mencari keberadaan pacarnya yang telah lama menghilang. Bud pun menyerahkan foto Aoi yang dimana ia merupakan karyawan dari Mei. Sembari menunggu, Bud disuguhkan hidangan mie usus jumbo yang dibuat oleh Mei. Dikarenakan perjalanan yang jauh, Bud pun menyantap mie usus sampai habis. Bud yang terlihat mondar-mandir dan gelisah karena belum berjumpa dengan Aoi. Tak lama, Mei pun muncul dan Bud mengucapkan terima kasih atas kebaikan Mei. Mendengar itu, Mei tampak tak senang dan berkata, Aoi telah kabur bersama pacar barunya. Bud tak tinggal diam mendengar perkataannya. Ia menerobos masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil nama pacarnya. Namun dari arah belakang, Bud terkena belati yang membuat kakinya putus seketika. Bud berusaha lari tapi Mei melempar kakinya yang membuat Bud pingsan seketika. Tak sampai di situ, Mei juga memaku jari-jari Bud supaya tidak bisa kabur. Bud pun hanya bisa pasrah menahan sakitnya karena jari-jarinya yang terpaku di lantai. Mei juga menyiapkan rempah-rempah pilihan yang dimasukkan langsung ke mulut Bud menggunakan besi tumpul. Hingga ia berakhir digantung dan siap diolah oleh Mei. Di momen ini, Mei teringat masa lalunya di mana ia pernah dilecehkan oleh ayah tirinya saat membantu meracik bumbu di dapur. Tapi diketahui oleh ibunya yang membuat ibunya emosi hingga tangan suaminya dipukul hingga remuk. Mei bercerita bahwa ia akan mendirikan warung di depan rumahnya agar bisa mengawasi Bo dengan leluasa. Tak butuh waktu lama, miso milik Mei pun ramai pengunjung dikarenakan murah dan porsinya yang melimpah. Mereka tidak tahu bahwa yang disantap adalah daging manusia. Sembari menuang kaldu, tiba-tiba muncul sosok wajah dari dalam panci. Dengan sedikit grogi, Mei pun menenggelamkan kembali kepala itu. Tak lama datang Cha yang ingin mencicipi miso buatan Mei. Setiap hari Cha pun datang untuk membantu janda kembang tersebut.
Semakin lama mereka pun semakin dekat hingga membuat Bo sedih karena tidak dapat perhatian dari ibunya. Di suatu saat Bo menjatuhkan kepala boneka ke dalam air yang mendidih menirukan ibunya. Cha masuk ke dalam rumah untuk menaruh mangkok yang telah dicucinya. Ia tidak melihat keanehan di dalam rumah Mei. Sedangkan jumlah penduduk yang hilang mulai bertambah banyak. Di rumah, Mei yang sedang menyiapkan bumbu kedatangan tamu yang tidak diundang. Yang ternyata itu adalah Le yang datang untuk menagih hutang yang belum dibayarkan oleh Mei. Dengan tenang, Mei pun menyajikan miso buatannya. Dikarenakan Le takut terdapat racun, ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencicipi terlebih dahulu. Mengedakเลยอร่อยสุดตีนเลยเฮีย Paginya, Cha datang ke rumah Mei untuk membantu. Dikarenakan pintu luar masih tertutup, Cha pun nyelonong masuk dan menemukan seisi perabotan telah berantakan. Mei pun hanya bisa diam karena menyembunyikan kejahatannya. Ternyata Mei sebelumnya telah memasukkan obat sakit kepala ke dalam mangkok Le dan bawahannya. Karena dirasa obat kurang efektif, Mei pun mengambil pisau dapur dan mulai membacok mereka satu persatu hingga darah memenuhi ruangan tersebut. Mei mulai beres-beres dan memindahkan daging segar tersebut ke dalam gudang bawah tanah. Cha pun bilang ia akan melindungi Mei apapun yang terjadi. Dan dimulailah adegan mereka memadu kasih dipadukan dengan adegan Mei mencincang daging para korbannya. Mei teringat akan kenangan masa lalunya di mana suaminya telah berselingkuh dengan Aoi, asistennya. Di ruang tamu, Cha tengah beristirahat sambil mengamati sudut ruangan menemukan obat yang dibeli oleh Mei di apotek miliknya. Tak hanya satu, Cha menemukan banyak obat di dalam rak meja. Ia pun mulai berkeliling rumah sedangkan Mei masih tertidur pulas. Dan teringat di mana mantan suaminya tengah menenggelamkan Bo ke dalam gentong bersama Aoi. Mei yang melihat kejadian itu pun murka dan menggigit kaki Aoi, sedangkan suaminya dibacok menggunakan kail untuk menggantung daging. Aoi sempat merangkak untuk menyelamatkan diri, namun terkena bacokan oleh Mei yang mengakibatkan tangannya copot seketika. Cha yang masih berkeliling berhenti saat melihat gentong di pekarangan rumah. Cha pun membuka penutup gentong dan terlihat mayat Bo yang sudah pucat, yang mengungkapkan bahwa selama ini Mei hanya berhalusinasi melihat anaknya yang menemaninya. Mei pun hanya bisa menangis akan menepis kenyataan itu. Dan terlihat selama ini Mei hanya berbicara dengan bonekanya. Cha pun melaporkan temuannya ke pihak berwajib. Cha pun bersaksi kepada inspektur dan ia mengatakan tidak ada gangguan kejiwaan saat mereka bersama. Mei pun juga ikut diinterogasi, seakan muak dengan ketidakadilan yang ia alami sampai melampiaskan kepada orang yang ia benci. Dikarenakan tidak cukupnya bukti, Mei pun dibebaskan saat itu juga. Setelah kejadian itu, Cha mulai mengalihkan perasaannya kepada Pim. Mei yang melihat kedekatan mereka berdua pun mulai muncul sifat liarnya. Hari demi hari, Mei memantau mereka berdua sampai tahu di mana Pim tinggal. Hingga saat hari eksekusi pun tiba, Mei pun menghampiri Pim untuk diajak ke warung dengan dalih Cha mengajaknya kencan di warung milik Mei. Tanpa curiga, Pim pun duduk santai sambil menunggu Cha datang. Cha yang menghampiri rumah Pim mendapat informasi dari ibu Pim bahwa ia pergi ke rumah Mei. Cha pun lari ke rumah Mei untuk menyelamatkan pacarnya. Di dalam warung, Pim yang tengah duduk disuguhi oleh es muskadon. Tak lama setelah minumnya, ia terbangun di dalam kolam yang penuh dengan darah. Saat dirinya mencari cara untuk keluar, dirinya malah mengangkat sesuatu. Di depan rumah, Cha datang dan membuka pintu yang di dalamnya terdapat Mei yang agak panik. Cha pun memegang tangan Mei dengan sekuat tenaga. Di sini Mei merasa kecewa karena ucapan Cha yang dulu akan melindungi Mei. Di basement, Mei yang melihat Pim tidak ada di dalam kolam merasa panik. Di saat Mei meraba-raba kolam, Pim datang dari belakang yang memaksanya untuk masuk ke dalam kolam. Tapi dikarenakan psikopat pasti lebih kuat, Pim pun gagal hingga membuatnya lari. Dirasa keadaan sudah aman, Pim naik ke lantai atas. Akan tetapi Pim pun pingsan dan tubuhnya diletakkan di atas meja jagal. Di ruang tamu, Cha cuma bisa menunggu dan berharap ia baik-baik saja. Tapi tak sengaja ia melihat tas milik Pim dan menyusul Mei ke bawah basement. Sampai akhirnya ia terpergoki dan menyuruhnya untuk menjauh dari Pim. Mei saat itu hanya bisa menangis karena masih sayang kepada Cha. Tapi Pim yang sadar dari pingsannya justru menuduh Cha bersekongkol dengan Mei. Di luar terlihat Mei yang berjalan lontang-lantung dengan baju bersimbah darah. Ia mulai mendengar
mendengar bisikan untuk membunuh orang-orang di sekitarnya. Cha mulai mencari keberadaan Mei setelah menyelamatkan Pim. Mei yang tengah berjalan kaki di rel kereta api pun mengingat kejadian masa lalunya, di mana ia dulu pernah dijual oleh ayah tirinya kepada laki-laki hidung belang. Ia dipaksa melayani sampai hamil. Ibu Mei yang mengetahui meracuni pria yang singgah di warungnya dan mengatakan rasa balas dendam sama enaknya dengan masakan yang lezat. Tak berselang lama, Cha menemukan Mei di jembatan kereta api. Tapi Mei kembali mendengar bisikan yang mengatakan Cha adalah orang jahat. Dan pada akhirnya Mei memilih untuk menceburkan diri ke dalam sungai. Polisi mulai mencari keberadaan Mei hingga malam menjelang. Cha pun sekarang hanya bisa pasrah karena dirinya dianggap sebagai dalang dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh Mei. Tak lama terlihat Mei yang masih hidup dan berenang ke rumahnya. Ia pun masuk ke dalam penyimpanan daging dan melihat ibunya yang sedang mencincang daging di sana. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita. Saya Mang Film pamit undur diri.